ada apa dengan wajahmu? Oh, tak apa-apa, cuma hari buruk. Kamu bisa cerita semua padaku. Aku sahabatmu, jadi aku tahu kalau ada masalah denganmu. Curahkan semuanya. Oke, kamu benar seperti biasa. Aku pikir kamu harus berpegang pada sesuatu. Ini berita mengejutkan. Ya, Tuhan, siapa itu? Dia terlihat sangat keren. Apa kamu mendengarkan? Hah? Kamu bilang apa? Aku menoleh padanya, tapi dia menggumamkan tipikal lalu berjalan pergi. Astaga, apa masalahnya? Oh, itu tadi Lukas. Sahabatku sejak TK. Jangan pedulikan dia selalu seperti ini. Tapi terserah dia. Mari kita kembali ke cowok tampan ini. Jadi ternyata namanya Alex, dan dia baru di sini. Aku tahu itu. Karena cowok imut seperti dia tidak akan pernah luput dari perhatianku. Keesokan paginya, aku tidak sabar untuk berjalan ke sekolah bersama Lukas. Aku punya kabar luar biasa yang ingin kusampaikan padanya. Hal itu terjadi padaku malam sebelumnya, saat giliranku kerja di restoran. Lukas, kamu tidak akan percaya siapa yang ada di restoran kemarin. Robert Downey Jr. Apa? Tidak, itu Alex, si murid baru. Astaga, Lukas, kamu harus membantuku mendapatkan perhatiannya. Kalian satu tim bisbol bersama, kan? Hah? Apa kamu menyukai cowok itu? Serius? Duh, maksudku, lihat dia. Dia seperti saudara kembar Timothy Chalamet. Jadi bantu aku ya, tolong. Baiklah. Aku memang dengar dia suka cewek yang bermain sepatu roda. Aku punya ide. Lain kali dia datang ke restoran, layani dia dengan sepatu roda. Itu cara terbaik untuk membuatnya terkesan. Oh, ya, itu ide bagus. Aku memeluk Lukas berterima kasih. Jadi lain kali Alex datang ke restoran, aku mengeluarkan sepatu rodaku dan siap menyajikan spaghetti untuknya. Aku masih pemula dalam bermain skate, jadi aku perlahan-lahan meluncur ke arahnya. Sejauh ini bagus. Sampai aku tidak melihat ada orang yang menumpahkan milkshake-nya ke lantai. Dan ya, tentu saja aku terpeleset. Oh, tidak. Aku segera menutup kepalaku untuk menghindari piring spaghetti, tapi ya, piringnya jatuh ke lantai, tapi di mana spagettinya? Aku melihat sekeliling. Oh, sial. Aku menemukannya. Itu mendarat di kepala Alex. Itu sangat memalukan. Tapi yang lebih parah lagi, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa bangun. Sepatu roda bodoh. Aku berulang kali meminta maaf padanya. Pada awalnya, Alex terlihat sangat kaget. Tapi mungkin karena penampilanku yang menyedihkan, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kamu berani meluncur ke atasnya. Aku di sisi lain bukan penggemar beratnya. Apa? Apa yang dia maksud? Lukas. Keesokan harinya aku pergi mencari Lukas untuk menghadapinya. Dia mudah ditemukan, karena dia berada di tempat favoritnya untuk menjelajah di kota, toko sepatu Keds. Kenapa kamu bilang Alex suka sepatu roda? Karena dia sudah pasti tidak menyukainya. Haha, mungkin aku salah dengar. Oh, tunggu. Dia suka cewek yang memakai kostum superhero. Itu benar. Apa? Kedengarannya konyol. Lupakan, aku tidak mendengarkanmu lagi. Berikanlah nasihatmu kepada cewek malang lainnya, bukan aku. Ada apa dengan Lukas? Kenapa dia memberiku saran buruk seperti itu? Seperti dia ingin aku gagal. Tapi kenapa? Ya ampun. Apakah dia mungkin menyukaiku? Tidak, omong kosong. Tetap saja aku punya firasat buruk tentang hal itu. Jadi aku memutuskan untuk menghindari Lukas sebisa mungkin. Aku punya banyak alasan untuk tidak bergaul dengannya. Misalnya ibu mengantarku ke sekolah, dan aku melewatkan makan siang karena sedang diet. Melelahkan sekali. Maksudku, pernahkah kalian mencoba diam-diam makan siang di kelas agar tidak pingsan karena kelaparan? Namun, ini perlu, karena kami berdua membutuhkan ruang. Itulah caranya agar persahabatan kami tetap aman. Tapi suatu hari, Lukas mengirimiku pesan. Bisa ngobrol sepulang sekolah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Oh tidak. Apakah dia akan mengakui perasaannya? Tapi jika dia melakukannya, persahabatan kami akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku tidak menemuinya, malah langsung pulang ke rumah. Dia menelponku berkali-kali, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku membuatnya takut, tepatnya. Astaga, aku tidak bangga, tapi aku harus menyelamatkan persahabatan kami dari dewa asmara bodoh. Namun saat aku melihatnya lagi, dia hanya menatapku dengan terluka. Lalu dengan sengaja berjalan ke arah lain. Oh, tidak. Sekarang pada dasarnya kami seperti sedang perang dingin. Kami mungkin masih baikan, tapi aku masih memperhatikan Lukas.
Aku telah mengawasinya selama beberapa hari, dan sepertinya dia mengalami masa-masa sulit. Dia pasti sudah mengetahui penolakanku, jadi sekarang dia murung. Ya ampun, Lukas, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengambil resiko kehilangan persahabatan kita. Lalu aku sadar akan sesuatu. Suatu kali seluruh sekolah pergi piknik. Aku memperhatikan Lukas dari jauh, dan memperhatikan bahwa dia memberikan tatapan tajam kepada sekelompok cewek. Tunggu. Mereka mengelilingi Alex. Aku bahkan melihatnya menyandung cewek lain yang akan bergabung dengan kelompok gadis yang memuja Alex. Dan dia bilang bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain waktu aku mendengar dia memberitahu cewek-cewek dari kelas lain yang sedang berdiri dekat pintu kelas, mencoba melihat Alex sekilas, bahwa dia berpura-pura kedinginan dan pendiam karena dia memiliki gigi yang mengerikan. Hal itu tentu saja tidak benar, karena dia memiliki senyuman yang dapat mencerahkan ruangan. Sepertinya bukan hanya aku. Lukas tidak ingin ada cewek lain yang mendekati Alex. Apakah dia begitu membenci Alex? Atau dia menyukai Alex? Demi Tuhan! Berhentilah berpikir omong kosong seperti itu, Su. Kepalamu sedang mempermainkanmu. Lalu suatu hari ibuku mendengar bahwa ibu Lukas sakit. Jadi dia membuatkan sup ayam dan menyuruhku untuk mengantarkannya. Aku tidak ingin pergi ke rumahnya. Bagaimana jika aku bertemu Lukas? Canggung. Tapi aku tak menolak mengantar sup untuk wanita sakit. Ketika aku tiba, aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk seperti biasanya. Dan saat itulah aku mendengar percakapan antara Lukas dan ibunya. Lukas, kamu harus melupakan Alex. Aku mau, tapi aku tak bisa, Bu. Dia selalu ada di pikiranku. Pokoknya yang terpenting adalah kesehatanmu. Makanlah sesuatu. Lihat dirimu, kamu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana bisa aku makan setelah ayahmu meninggalkan kita? Sepertinya selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Intuisi Sherlock Holmesku muncul. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Lukas sedih selama beberapa hari? Kenapa aku tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu? Dan mengapa ibunya tiba-tiba sakit? Itu karena Lukas adalah gay. Ayahnya mungkin tidak menerima hal itu dengan baik sehingga dia pergi. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi ibu Lukas. Tapi aku sahabatnya, kenapa dia tidak memberitahuku? Sobat, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga coba menyabotaseku ketika dia tahu aku suka Alex. Ternyata kami bukan sahabat seperti yang kukira. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku perlu bicara dengan Lukas untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya Lukas berlatih bisbol, jadi aku pergi menemuinya di lapangan. Tapi dia tidak di sana. Aku tanya ke rekan timnya, tapi tak ada yang tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Dan saat itulah aku melihat Lukas bersama Alex di belakang bangku penonton. Oh, lihatlah mereka. Mesra. Mereka bicara sebentar, lalu masing-masing berjalan menjauh ke arah yang berbeda. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tangan terlipat. Pengkhianat itu! Aku sangat siap untuk berteriak di depan wajah Lukas. Dan saat itulah mata kami bertemu. Dia kaget saat melihatku, seperti baru saja tertangkap basah. Ya, secara teknis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Ayolah, aku tahu tentang hubunganmu dengan Alex, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendengar kamu dan ibumu membicarakannya. Tapi bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kamu tahu kalau aku menyukai Alex. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sangat malu. Seharusnya kamu bicara padaku dulu, tapi sebaliknya kamu mencuri Alex dariku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mencuri Alex darimu? Apa maksudmu? Ayolah, hentikan saja semua persembunyian dan kebohongan ini. Aku tahu, kalian berdua bersama. Apa? Kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Apa yang baru saja kukatakan tidak benar? Wah, ternyata tidak. Aku salah total. Hanya satu hal yang pasti, intuisi detektifku buruk. Dan saat itulah Lukas memberitahuku, mereka tidak sedang jatuh cinta. Lukas bahkan membenci Alex karena dia saudara tiri Lukas. Astaga, sepertinya aku tersesat dalam semacam telenovela atau semacamnya. Saat ibuku mengandungku, ayahku mabuk dan melakukan kesalahan besar dengan rekannya. Dia hamil Alex, tapi ayahku tidak mengetahuinya. Lalu, sebulan yang lalu, ibu Alex didiagnosis menderita penyakit serius. Dia tidak mau anaknya berakhir sendirian jika dia tidak bisa hadir, jadi dia muncul lagi dalam kehidupan ayah dan mengacaukan segalanya. Ya Tuhan! Makanya ibu Lukas tiba-tiba jadi kurus dan sakit-sakitan. Dan ayah Lukas tidak meninggalkan mereka, bukan. Itu karena ibunya mengusir ayahnya dari rumah. Aku ingin memberitahumu di kantin beberapa hari yang lalu, tapi kamu terlalu fokus pada Alex untuk mendengarkan. Ini membuatku marah, jadi aku mencoba segalanya untuk mencegahmu mendekatinya. Keluargaku hancur karena dia, jadi aku tidak ingin sahabatku jatuh cinta pada orang seperti itu. Ternyata aku adalah teman yang sangat buruk. Sahabatku punya masalah di rumah dan aku pun tidak menyadarinya. Tidak, karena aku sibuk melamun tentang pria yang hampir tidak kukenal.
Aku meminta maaf kepada Lukas dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Dan kemudian kami berpelukan. Positifnya, tidak ada teori gilaku yang benar-benar jadi nyata. Jadi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Perang dingin antara kami telah berakhir dan persahabatan kami tetap luar biasa seperti biasanya. Aku pun berhasil meyakinkan Lukas dan Alex untuk saling memberi kesempatan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara tiri. Dan apa yang terjadi di antara orang tua mereka bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, ibu Alex sedang sakit parah. Jadi dia membutuhkan Lukas lebih dari sebelumnya. Senang rasanya bisa berkumpul bersama mereka berdua dan melihat mereka tertawa dan bercanda. Akhirnya damai. Kami bertiga telah menjadi teman baik. Oh, ingin dengar sesuatu yang lucu? Lukas sebenarnya menawarkan untuk menjodohkanku dengan Alex. Tapi tidak apa-apa, aku menolak. Kalian tanya kenapa? Ya, kami bertiga adalah teman yang luar biasa sekarang. Dan aku tidak ingin ada yang merusaknya. Aku cukup dewasa kan?